Rasulullah kepada pemuda yang ingin menikah, tazawwajul wadud al-wadud, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Dari mana saya tahu dia subur? Tengok emak neneknya. Dari mana saya tahu dia penyayang? Tengok dia gimana sama anak kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kau tengok ketika melihat perempuan itu yang mau dinikahi? Apanya yang ditengok? Tungkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahi karena 4: limaliha karena hartanya, wali asabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena cantiknya, wali diniha karena agamanya. Fasfar bizatid din, pandanglah karena agamanya. Kalau kau pandang karena cantiknya, wajah akan berubah. Dulu bukan main cantik, rambutnya bak mayang terurai, rambutnya bak mayang terurai, alis matanya bak semut beriring, pipi bak pau dilayang, bibir bak delima merekah. Setelah 20 tahun hancur semuanya, babak belur. Maka lihatlah yang tak lapuk karena hujan, yang tak lekang karena panas. Fazfar bidzatid din, karena agamanya. Bapak ikut pengajian ini rajin dari mana ceritanya? Selalu ngantar istri pengajian, Pak Ustaz. Coba tengok, dia dapat hidayah karena istri pengajian, selalu ngantar istri pengajian, lama-lama tertarik ngaji, ikut ngaji. Gara istri. Ini bisa dibalik. Bapak dulu hobi ngaji, hobi nyanyi? Enggak. Loh kok sekarang rajin karaoke? Gara-gara sering ngantar istri ke karaoke, Pak Ustaz. Jadi pengaruh istri ini luar biasa. Nah, bagaimana pula perempuan melihat laki-laki? Kalau laki-laki melihat perempuan, ini yang ditengok: bertakwa, subur, penyayang. Kenapa kita pilih yang penyayang? Supaya dijaganya anak kita. Jangan sampai kita pergi kerja digulai anak kita. Nah, cari dia yang penyayang. Nah, bagaimana pula perempuan melihat laki-laki? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu. Kalau datang ke rumahmu mau minang anak perempuanmu, maka kau pandang dua. Apa yang dilihat? Tardawna din, agamanya baik, wa khulquhu akhlak. Asal tengok agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkanlah. Sekarang orang agama tak penting, akhlak tak penting. Yang penting dia datang naik apa? Oh, naik Innova terbaru. Akhirnya dinikahkan. Belakangan tahu rupanya rental. Pertanyaan pertama yang ditanya, wani piro? Maharnya berapa yang kamu sanggup? Masya Allah, menjual anak. Na'udzubillah. Ini anak ini kita nikahkan supaya dia menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Lahirlah anak cucu yang baik-baik. Itulah yang akan mendoa kita, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dunia ini mau dikejar kemana? Kemana mau dikejar dunia ini? Asiklah dikejar-kejar dunia. Boleh pengantin wanita memakai makeup? Boleh tak perempuan ini pakai make up? Apa hukumnya? Make artinya membuat, up naik ke atas. Itu artinya make up. Kalau turun make down. Down please. Make up naik ke atas. Apa mana naik ke atas? Angka dia sebetulnya 5, didongkrak jadi 8. Itu mana make up itu. Make, membuatnya naik ke atas. Hitam sebetulnya. Oh, bedak keli 3 inci. Putih nama, putih macam Jepang. Muka putih, tangan hitam. Jangan mau menipu diri. Jangan mau. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Ini dicukur loh semua bulu mata. La'anallahu wasyimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutasyimat, tukang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Banyak perempuan ingin seperti alis mata saya ini. Ustaz sulap alis di mana? Padahal dikasih saja. Saya tak pernah saya kasih apa-apa tak. Tapi saya tengok di TV katanya dikasihlah itu kemiri, dikasih minyak zaitun, dikasih madu. Cuman kalau madu awas-awas. Malam madu
madu, setelah kasih madu buat gitu kapur ajaib. Tidak datang semua nanti. Pokoknya yang penting itu inner beauty. Inner beauty, kecantikan dari dalam. Umurnya sudah 45-50 tapi tetap tampak cantik. Kenapa? Kecantikan dari dalam. Yang lain itu kecantikan palsu. Wajah penuh dengan kepalsuan. Semuanya plastik. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik, bulu mata pun plastik. Oh, lentik bukan main. Oh, ada orang bakar sampah kayu, plastik. Jadi make up nih, make up hanya boleh membuat yang tak layak jadi layak, membuat yang tak layak jadi layak boleh. Memang tak layak dia, memang tak layak. Cat macam hantu. Lu sempat jumpa kita balik isya pingsan langsung. Lalu kemudian dikasihlah bedak yang menampakkan agak berwarna sedikit. Boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal. Bagus sudah wajah tuh, ditambah merah, biru, hijau. Wah, macam topeng monyet jadinya. Banyak pula perempuan sekarang itu menghias dirinya bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Dia berhias pergi undangan bukan untuk suami dia, untuk suami orang lain. Kalau lama betul bersolek ini untuk apa? Untuk siapa lupa. Kalau untuk suaminya tak pernah dia berhias. Inilah BCL, bini celaka. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sorban? Apakah dia hanya budaya atau bagaimana? Soalnya Kiai Haji Mustafa Yaakob mengatakan pakai sorban itu budaya. Nabi SAW berwudu. Nabi berwudu. Lalu kemudian ketika berwudu, walam yangqut imamatahu. Nabi tidak membuka sorbannya. Ada satu hadis menyebut Nabi pakai sorban, walam yangqut imamatahu. Saat berwudu dia tidak membuka sorbannya. Apa pelajaran dari situ? Pertama, bahwa boleh berwudu tanpa membuka sorban. Itulah dalil mazhab Syafi'i, air boleh kena sedikit saja. Kena sedikit saja. Yang kedua, Nabi tidak membuka sorbannya waktu wudu, berarti sorban itu dibawanya waktu sholat. Nabi sholat pakai sorban. Hadis yang lain, Nabi masuk ke kota Makkah, wa ala ra'sihi imamatun sauda. Saat Nabi masuk ke kota Makkah, Nabi memakai sorban warna hitam. Nah, jadi masalah sorban ini pakaian Nabi. Siapa yang pakai sorban bagus. Kenapa pakai sorban? Musim dingin sampai 0 derajat, ini kepala ini menusuk. Kepala ini menusuk seperti jarum, dinginnya minta ampun. Bagaimana supaya kepala ini panas? Itulah dililitkan sorban. Supaya panas. Kenapa Ustaz tak pernah pakai sorban? Banyak sebab. Yang pertama, saya mudah berkeringat, pakai peci aja berkeringat, apalagi pakai sorban. Tapi saya salut dengan jamaah pakai sorban, bagus. Pakai sorban itu bagus. Apakah orang yang bersorban dapat pahala? Ya, kalau niat dia mau mengikut Nabi Muhammad SAW, dapat pahala. Sorban sunnah. Ini tentang masalah hadis-hadis sorban. Hadis Nabi pakai sorban sahih. Dalam sholat berjamaah, apabila makmum mengetahui bahwa imam batal sholatnya, tapi si imam tak mau minggir. Kenapa dia tak mau minggir? Apa yang makmum harus lakukan? Pertanyaan via streaming dari Solo. Kalau imam itu sudah batal, dari mana dia tahu batal? Allahu a'lam bishawab. Entah terdengarnya kentutnya, Allahu Akbar, disangkanya makmum tak tahu. Padahal makmum itu ada. Selesai sholat ditanya, kau tadi kenapa tak minggir? Maaf, telopeh. Maka dia wajib mufaraqah. Faraqah yufariqu mufaraqah. Dia wajib memisahkan diri dari si imam. Tak boleh mengikut imam yang sudah jelas ketahuan batal, kecuali imam itu tak ngasih tahu. Misalnya imam itu pengantin baru waktu subuh, datang orang ngetuk pintu rumahnya, Pak Imam cepat, Pak Imam, masuk dia ke masjid, langsung dia jadi imam. Orang tak tahu bahwa dia belum mandi wajib. Nah, itu lain cerita. Kalau sudah zahir nampak jelas, maka wajib makmum itu mufaraqah, memisahkan diri dari imam.
Selama ini kita memakai tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, lalu ada tak tafsir yang langsung dari ucapan Nabi yang dibukukan? Tafsir Ibnu Katsir itu isinya hadis. Hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Jadi pertanyaan ini tak paham apa isi Ibnu Katsir. Karena tak paham itulah bertanya. Bagus daripada tak paham diam. Ada tak tafsir yang isinya penjelasan Nabi? Tafsir yang isinya penjelasan Nabi namanya tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur yang paling bagus tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir itu isinya hadis fatwa ulama. Jadi bukan isinya alur ra'yi, akal-akal, enggak. Itu isinya hadis. Hadis itu apa? Au aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, wa taqrirun, ketetapan Nabi. Maka saya pilihkan tafsir Ibnu Katsir. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu beli, bagus. Katanya tafsir Tabari lebih tua lagi Pak Ustaz. Tafsir Tabari lebih tua, cuman sanadnya panjang. An Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul, panjang sekali sanadnya. Kalau tafsir Ibnu Katsir dia sudah potong sanadnya, pendek sehingga tak terlalu banyak nama-nama orang. Tidak setebal tafsir Tabari yang 24 juz. Bagus Ibnu Katsir. Apa hukum memilih pemimpin perempuan? Oh, ini nanti akan menjadi deadline judul tentang pemimpin perempuan. Bagaimana pandangan Islam Pak Ustaz? Pemimpin perempuan untuk skala khalifah tak boleh. Andai terwujud khilafah dunia, lalu pemimpinnya perempuan tak boleh, haram. Tapi kalau untuk sekadar memimpin yang mungkin dikritik, mungkin dijatuhkan, boleh. Dalilnya mana? Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, diangkat wilayah Hisbah. Wilayah Hisbah itu semacam Satpol PP, menjaga pasar di Madinah. Diangkat seorang pemimpin wilayah Hisbah, namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ummu Syifa menjadi penjaga wilayah Hisbah Madinah. Itu dalil boleh mengangkat pemimpin perempuan kalau dia semacam kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang mungkin dicopot, dilepaskan dan tidak kebal kekuasaannya. Itu boleh. Ustaz, dalam mengaminkan Fatihah imam, apakah ada standar ukuran panjangnya? Idza amana al-imam fa'aminu. Kalau imammu sudah mengatakan amin, aminkanlah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agak-agak itulah. Lebih daripada itu lebih betul. Sepanjang napas dia, kalau dia mau lebih juga. Tapi kalau dia sendiri menyalah sendirian, menjadi heboh. Amin. Ini lain kasih kawan nih gitu. Belajar di mana ini? Ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah halal. Kalau Ustadz Abdul Somad masuk ke Masjid Nurul Islam pakai helm, haram. Datang saya ceramah, tiba-tiba nanti pakai helm. Assalamualaikum. Haram enggak? Ini bukan masalah halal haram. Pantas apa tak pantas? Layak apa tak layak? Pakai helm datang. Assalamualaikum. Adapun judul kajian kita malam ini adalah keseimbangan antara helm dan hilim. Ini bukan layak tak layak, bukan masalah halal haram. Jika kita sholat berjamaah, lalu imam rukuk duluan sebelum Fatihah, kita selesai. Imam rukuk, kita masih baca Fatihah. Oh, cepat betul dia baca ayat nih. Apakah Fatihah kita putuskan di tengah? Ikut imam. Ikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Allahu Akbar. Ikut dia. Lalu bagaimana dengan bacaan saya? Al-imamu junnah. Imam penanggung jawab. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Tapi ketika suasana normal, saya ikut mazhab Syafi'i, tetap baca Fatihah di belakang. Baca Fatihah itu tak lama, 15 detik selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas 15 detik. Sekarang kita ukur ayat apa yang dibaca imam sehingga Fatihah tak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pas 15. Dan yang pendek betul itu apa? Yasin. Allahu Akbar. Pendek betul. Mengapa Khalifah Rasyidin hanya ada 4? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah dilihat, inilah orang yang paling adil. Adil. Kenapa cuma 4? Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu ada sahabat Nabi juga namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sebagian ulama mengatakan dia tetap sahabat Nabi tapi kurang adil, maka tidak digolongkan kepada khalifah yang keempat, khalifah yang kelima. Mengapa terjadi perubahan sistem pemilihan pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib? Setelah Ali bin Abi Thalib, maka kemudian diangkatlah pemimpin khalifah bernama Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal, lalu dia angkat anak bernama Yazid bin Muawiyah. Habis itu mulailah kerajaan. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal memang sudah disebut ada 5 periode. Pertama, periode kenabian, berakhir ketika tahun 11 bulan Rabiul Awal. Habis periode kenabian, masuk periode Khulafa Rasyidin, berakhir pada pemerintahan Utsman Ali bin Abi Thalib. Habis itu masuk rezim kerajaan Bani Umayyah. Habis itu masuk kepada pemimpin yang zalim. Mungkin sekarang 1924 Turki Utsmani hancur habis khilafah. Lalu masuk pemimpin yang zalim, ini yang sekarang. Lalu kemudian nanti akan muncul pemimpin yang adil. Jadi 5 periode. Kenabian, Khulafa Rasyidin, kerajaan, pemimpin zalim, nanti balik kepada yang adil. 92 tahun sudah yang zalim ini hancur. Turki Utsmani hancur, naik Mustafa Kemal Atatürk. Itu ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Mengapa terjadi perang Siffin dan perang Jamal? Padahal mereka orang-orang beriman. Apakah mereka dikatakan ahli surga? Semua sahabat Nabi itu diridhai Allah. Yang mengatakan itu bukan Ustaz Abdul Somad, tapi Al-Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka mengikut dengan perbuatan baik. Mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa terjadi perang Jamal? Perang Jamal terjadi ketika itu meninggal Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan meninggal, maka dibaiatlah Ali bin Abi Thalib oleh orang Madinah. Ketika Ali diangkat, kata sebagian sahabat, kenapa kita tidak cari pembunuh Utsman? Kita hukum dulu pembunuh Utsman, baru kita pilih khalifah yang baru. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ini bedanya dengan Syiah. Orang Syiah selain daripada yang mendukung Ali kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah kafir, Tolha Zubair kafir. Ahlu sunnah tak begitu. Mereka ini berijtihad. Al-mujtahid, seorang yang berijtihad. Idza jatahada, kalau dia berijtihad, fa asaba, kalau ijtihadnya benar, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a, kalau ijtihadnya salah, lahu ajrun wahid, tetap dapat 1 pahala. Andai salah Muawiyah, andai salah Amr bin As, dia tetap dapat 1 pahala, karena mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya maka kita sebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salah satu ciri Syiah adalah ketika mencaci maki sahabat. Maka kata Imam Syafi'i, tengok Imam Syafi'i, la tusalli khalfa rafidhi, janganlah engkau salat di belakang orang Syiah. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Dari mana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah yang berhak, maka dia Syiah Rafidah. Salah satu ciri Syiah dalam pengajiannya mencaci maki sahabat Nabi yang tidak pro kepada Ali. Ini disusupi oleh Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Mereka memang dari awal sudah menunjuk Ali. Apa kata Abdullah bin Sabah menunjuk Ali? Antallah, kau Tuhan wahai Ali. Tuhan menetes titisan Tuhan. Nauzubillah. Maka Ali sendiri pun benci kepada Abdullah bin Sabah, disuruhnya bakar ini Abdullah bin Sabah. Maka saya pribadi
bersih keyakinan terhadap sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum ajma'in. Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berijtihad. Andai ijtihadnya benar dapat 2 pahala, andai keliru dapat 1 pahala. Ustaz, mana yang lebih afdal ketika kita dalam musafir, menyempurnakan sholat 4 rakaat atau di jamak qashar? Sementara waktu untuk mengerjakan 4 rakaat masih ada dan kita ingin sempurna. Mazhab Hanafi mengatakan jamak qashar itu bukan keringanan, tapi itu memang wajib. Karena kalau sholatnya mukim 2 rakaat, tapi kalau musafir mukim 4 rakaat, kalau musafir 2 rakaat. Jadi dia bukan pilihan. Sedangkan mazhab yang lain pilihan. Siapa yang mau 4 pilih 4, siapa yang mau 2 pilih 2. Ustaz pribadi, saya kalau musafir perjalanan ke Dumai itu saya pilih 2 rakaat. Tapi kalau mukim menetap ke Rokan Hulu, saya tetap 4 rakaat karena tinggal dekat masjid, tak ada halangan. Kalau musafir jauh dari masjid, payah 2 rakaat. Tapi kalau dekat masjid, antum musafir kerja tugas di Jakarta, tinggal di hotel Sriwijaya, dekat dari Istiqlal. Kenapa sholat di kamar? Masjid dekat, sholat berjamaah, ada pula pengajian, menyambung silaturahim. Nah, ini pilihan. Ustaz, boleh tak orang yang bergaya banci menjadi imam sholat? Utiya bi Rasulillah rajulun. Nabi dibawakan seorang laki-laki, qad khadaba yadayhi wa rijlaihi. Laki-laki itu sudah memasang inai di tangannya. Ada laki-laki yang sudah memasang inai di tangannya. Inai, hinna namanya, daun pacar. Lalu Nabi menyuruh asingkan orang ini di naqi. Asingkan dia di naqi, tak boleh. Kalau dia sekedar mengikut-ikut perempuan, melambai, dia mesti diasingkan, direhab, biar supaya dia balik jadi jantan. Buat di sini rehabilitasi narkoba, rehabilitasi bencong. Judulnya Big Man, jadilah jantan yang perkasa. Kalau dia sudah sampai pada tingkat maaf cakap kenakalan homoseksual, hukumannya tak ada lain, pancung. Man wajadtuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu dapati dia melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah yang objek maupun yang subjek. Pelaku dua-dua dihukum mati, pancung. Nauzubillah. Jadi kalau dia sekedar melambai, itu segera diobati. Masukkan dia kursus karate, sepak bola, tinju, hajar dia habis-habisan, sehat dia insyaallah. Umur para nabi terdahulu telah disebutkan sekian-sekian. Misalnya Nabi Nuh 150. Bagaimana cara menghitungnya sedangkan kalender masa itu belum ada? Apakah memang langsung Allah menyebutkan? Kalender masa sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa bilang tak ada kalender? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan 12 bulan. Yang tak ada itu bukan hitungannya. Yang tidak ada itu belum ada kalender Masehi, kalender Hijriyah. Itu yang tak ada. Adapun hitungan 12 sudah tertulis dalam Quran. Maka mereka menghitung, ditulis oleh para sejarawan. Kitab yang tertua tentang sejarah ini Tarikh Tabari. Imam Ibnu Katsir juga punya sejarah dari sejak Nabi Adam sampai zaman Ibnu Katsir, dari sejak awal manusia sampai zaman Ibnu Katsir. Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Belilah buku sejarah, bagus. Kalender penanggalan sudah ada, tertulis dalam Quran. Dalam satu tahun 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya dalam hitungan bulan ada 12 syahran, 12 bulan fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada, tertulis dalam Quran. Apa hukumnya bila imam salat berjamaah tidak mengucapkan atau tidak menyaringkan kalimat basmalah saat memperdengarkan baca surat Al-Fatihah? Apakah salat berjamaah itu sah? Apakah sebaiknya makmum melakukan saat terjadi? Apakah menghentikan salat berjamaahnya atau tetap melanjutkan? Masalah bismillah dalam Fatihah 3 mazhab. Menurut pendapat mazhab Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, bismillahnya sir.
Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Hanafi dengan Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Maliki tak baca bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Maliki. Nah, kalau saya masuk ke masjid ini, mazhab apa yang saya pakai? Asia Tenggara ini, Thailand Selatan, Moro, Filipina, ini mayoritas Syafi'i. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal. Kita tahu Syekh Abdurrahman Sudes Hambali, dia orang Saudi Arabia. Dia tak baca bismillahnya sir. Setiap Syekh Sudes jadi imam di Masjidil Haram, bismillahnya sir. Tapi ketika dia di Masjid Istiqlal, semua orang penasaran, gimana kira-kira bunyi Syekh Abdurrahman Sudes? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menimbulkan fitnah. Mayoritas Syafi'i pakai Syafi'i. Syekh Abdurrahman Sudes baca. Saya khotib, Ustadz Murtada imam. Kami sama-sama dewan juri MTQ di Masjid Pematang Rebah, MTQ Musabaqatul Quran Provinsi Riau 3 tahun yang lalu. Jadwal khotib Abdul Somad, beliau imam. Beliau kalau di Ittihad dia baca bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pas hari Jumat itu saya dengar dia baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa jahar? Dia tahu di situ mayoritas orang Indragiri Hulu bermazhab Syafi'i, Melayu Syafi'i. Maka dia jahar kan. Dia paham fikih. Ini tentang masalah perbedaan mazhab. Tadi saya mendengar Ustadz menjelaskan Al-Quran melaknat orang yang baca, kalau bacaan tajwid salah-salah. Itu di dalam hadis atau Al-Quran? Hadis. Rubbatalil Quran. Berapa banyak orang baca Quran, wal Quranu yal'anu, dilaknat oleh Quran. Rubbatalil Quran. Berapa banyak orang baca Quran, wal Quranu yal'anu, dilaknat oleh Quran. Berdosakah saya bila memarahi orang tua yang suka nonton acara gosip di TV? Pertanyaan via streaming dari Bandung. Kalau kita punya orang tua, niat baik disampaikan dengan cara yang baik. Beda ngasih tahu anak sama orang tua. Kalau anak, matikan TV. Sama orang tua tak bisa gitu. Matikan TV. Tak bisa. Ada akhlaknya, ada etikanya. Ma, ini tadi dari toko buku, bagus loh ma bukunya. Apa bukunya? Ini coba tengok. Orang tua tak mau diceramahi. Kita tetaplah dipandang orang tua itu sebagai bayi kecil mungil yang 35 tahun yang lalu digendong-gendongnya. Tak mau dia diceramahi, maka kasihkan. Tengok. Ini ada ceramah bagus MP3 dari Ustadz Abdul Somad dari Riau. Coba dengarkan baik-baik. Jangan yang panjang tadi sampai 2 jam. Potongkan yang pas giliran itunya. Haram, haram. Terkejut-kejut dia. Niatnya baik, dipoles dengan cara yang baik, doa kepada Allah, insya Allah niat kita sampai. Ini jadi memarahi, ini kata memarahi, orang tua tak bisa dimarahi. Apalagi kalau sudah 70, 80, itu udah hilang-hilang ingatannya, tak bisa. Itu dia ada saja sudah alhamdulillah. Ada dia bersama kita, itu sudah banyak puji kepada Allah. Allah berikan kita bakti, dikasih kita tiket ke surga. Yang punya orang tua 60, 70, itu tiket ke surga. Jaga baik-baik. Ilzam rijlaiha fadhammal jannah. Urus tapak kakinya dapat surga. Ada seorang istri yang ingin sekali pakai jilbab, tapi suaminya tak mengizinkan. Apa yang harus dilakukan istri tersebut, Pak Ustaz? Panggil wali, bapak, datuk, paman, abang, adik, dudukkan masalah ini. Nak kemana kan? Dulu kalian menikah tidak taat beragama. 20 tahun yang lalu kau setan, dia iblis. Gara-gara itulah kalian jumpa. Tadi naik klub mana dulu juga. Sekarang dia sudah ngaji tobat, umur sudah lanjut, maka izinkan dia berjilbab. Nah, ini tuntunan syariat Islam. Kembalilah kau ke jalan Allah SWT. Kalian mau kemana? Emang nanti mau mati masuk ke mana? Duduk kan, ingatkan dia, ingatkan menantunya. Kalau segan mengingatkannya, panggil saya, nanti saya ingatkan. Buatkan acara kenduri, buatkan acara arisan, judulnya suami melarang istri pakai jilbab. Itu nama judul pengajian. Nanti kita buat.
Teman saya mengatakan bahwa keturunan dari Habib tidak boleh dinikahkan dengan orang yang bukan keturunan Habib kecuali yang pria. Apakah itu benar Pak Ustaz? Ini bukan tak boleh. Ini tradisi, mereka ingin menjaga supaya silsilahnya tak rusak. Maka kalau ada perempuan yang keturunan daripada Sayyid, maka biasanya dinikahkan dengan yang keturunan itu juga. Karena kalau dia nikah dengan orang lain, takut dia anaknya itu. Ini bukan aturan syariat Islam. Ini adat-adat para Sayyid yang merantau dari negeri Arab, keturunan. Tapi kalau yang laki-laki bisa nikah sama orang Melayu. Datanglah keturunan Nabi ini merantau ke Siak Sri Indrapura, menikah dengan Tengku Embung, anak dari Sultan Siak Sri Indrapura. Itulah kenapa cucu cicit kerajaan Siak itu kalau ditengok nasabnya sampai kepada Nabi SAW, karena ada seorang laki-laki menikah dengan anak Raja Sultan Siak. Makanya nama Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Hasim. Syarif laki-laki, Syarifah kalau perempuan. Itu bukan. Karena Nabi sendiri mengatakan tidak ada kelebihan. Memang mereka punya kelebihan nasab, keutamaan, tapi yang ditengok itu amal. Maka kata Nabi, kalau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotongnya. Tapi mereka dimuliakan, diagungkan karena nasab dan karena amal. Jangankan anak keturunan Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib dimuliakan, Abdullah bin Abbas dicium tangannya. Kenapa? Karena punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz pernah bilang orang yang bisa melihat jin itu matanya dimasuki jin. Bagaimana dengan anak indigo itu Pak Ustaz? Bukan hanya bisa melihat jin, tapi bisa tahu apa yang dikerjakan seorang di masa lalu. Bagaimana pandangan Islam tentang indigo ini Pak Ustaz? Mau indigo, mau pelbegu, itu dimasuki setan. Setan itulah yang membisikkan kepada dia, ini terjadi di masa lalu, ini begini. Setan, jin. Maka dia mesti diruqyah, ruqyah syariah supaya dia sembuh, supaya dia tidak diganggu lagi. Itu ada datuk-datuknya dulu yang berkawan dengan jin. Lalu kemudian jin itu umurnya panjang, datuknya mati, jinnya hidup. Bapaknya mati, jinnya hidup. Sekarang dia datang dia ke situ. Aku ingin menyambung MOU pada kamu, kata dia. Sambung kembali. Diceritakannya, ini file-file datukmu. Dia bisa tahu dia. Begitu datang, kamu dulu adalah sekolah sendiri. Ini siapa nih? Ustaz kami Abdul Somad. Ini dulu taman aliyah dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mulai Indra Hulu tamat 1996. Habis itu masuk GIN. Habis itu kok bisa tahu dia? Jin bisik kepada dia. Alladzi waswis. Maka dia diruqyah. Diruqyah beberapa kali, insyaallah hilang itu. Apa hukum berkawan dengan jin? Apa hukum berkawan dengan jin? Kata Imam Ibnu Taimiyah dibagi 3. Kalau bisa macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkawan dengan jin Ifrit. Memang dia betul menyuruh, siapa yang sanggup membawa singgasana Balkis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritun minal jin, berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Kenapa boleh dia berkawan dengan jin Ifrit? Karena Sulaiman yang di atas, jin itu di bawah, dia yang nunjuk-nunjuk jin. Yang kedua terbalik, jinnya di atas, dia di bawah. Aku bisa menolong kamu dengan syarat kasih aku tumbal. Nah, ini jelas haramnya. Sulaiman dengan jin Ifrit jelas halalnya. Orang yang ditunjuk-tunjuk jin jelas haram. Yang tak jelas ini yang di tengah. Entah dia nunjuk jin, entah dia ditunjuk jin. Andai Ustaz Abdul Somad sedang sholat, wallah, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Maka saya akan bilang, aku tak perlu bantuan kamu, kawanku sudah banyak, 5.000 di Facebook. Belum lagi jamaah-jamaah di Masjid Nurul Falah, Nurul Islam, kami sudah banyak. Jadi kita ragu, karena orang aja payah sekarang. Orang aja payah dipercaya sekarang. Sudah ikut fit and proper test, sudah lulus, tetap juga. Bagaimana dengan orang? Percaya. Maka kalau ada orang ngaku percaya, ini kawan saya Pak Ustadz, jin dari kalangan Bani dulu zaman Nabi Sulaiman, masih hidup zaman sekarang. Saya heran kok percaya dia sama jin.
Pak Ustaz, saya sudah lama menganggur. Tolong doakan supaya saya cepat mendapat pekerjaan yang halal dan bisa cepat menikah. Nanti di akhir majelis kita bertawassul dengan baca Fatihah. Segala ini kita doakan. Ini saya simpan. Nanti kita doakan wala aziban illa zawajta. Semua yang belum menikah, kasihlah nikah ya Allah. Yang sudah menikah supaya bisa nikah sekali lagi. Kalau istrinya meninggal, itu maksudnya ibu udah cemas. Saya baru mendengar ceramah bahwa zakat dipotong dari penghasilan kotor. Apakah zakat saya tahun lalu harus dilunasi Ustaz? Apakah cicilan hutang tidak mengurangi zakat? Zakat itu dipotong bruto kotor, bukan neto. Maka hitunglah balik berapa brutonya. Bagaimana dengan hutang? Hutang yang bisa mengurangi zakat itu hutang dagang. 3 kurang 2. Modal yang diputar ditambah dengan untung, ditambah dengan piutang, kurang hutang, kurang rugi. Misalnya bapak buka toko, modal yang diputar tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Yang dimaksud hutang di sini hutang yang terkait dagang, bukan hutang rumah, hutang mobil, hutang itu, hutang ini. Itu yang dimaksud hutang bisa mengurangi zakat. Hutang yang terkait dengan bisnis itu. Ada pun hutang rumah, hutang ini, hutang. Sekarang orang semua hutang. Ini hutang, ini hutang. Yang lunas cuma satu, bininya aja itu yang lunas. Pak Ustadz yang saya hormati, tentang kajian 2 bulan yang lalu yaitu bab sodakoh. Orang yang semasa hidupnya bersedekah akan mendapatkan naungan di akhirat. Bagaimana dengan orang yang pelit, bakhil, nyaris tak pernah bersedekah semasa hidupnya, lalu setelah dia wafat istrinya dan anaknya rajin mengirim amalan sedekah buat dia? Apakah sampai? Kalau tak balik sampai. Apakah dia bisa mendapat naungan juga Pak Ustadz? Masalah dia dapat naungan saya tak tahu, tak ada hadis menyebut. Tapi masalah sedekah anak sampai ada dalilnya. Mana? Ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk mak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Buatkanlah sumur bor, cari masjid-masjid yang kesulitan. Itu dari jarak Jambi Riau, itu sulit air. Banyak masjid-masjid yang tak ada tempat wudhu kering. Itu kata Ustaz Mustafa Umar. Buatkan sumur bor situ. Kalau untuk Riau, cari masjid-masjid yang pembangunan. Itu masjid Raudhatus Shalihin. Sumbangkan tiangnya itu masih terbengkalai. Untuk almarhumah emak saya, insya Allah sampai. Mudah-mudahan dibangunkan pula tiang sebesar itu di akhirat untuk dia. Amin. Bagaimana hukumnya saya meminjam uang dengan menggadaikan BPKB? Uang ini digunakan untuk beli motor. Gadaikan BPKB, dapat uang. Uang dibayar dengan uang. Rumusnya uang dengan uang berlebih haram. Uang dengan uang haram. Apa hukumnya bekerja dan jadi nasabah bank konvensional? Kata Syekh Yusuf Qardawi dengan ulama-ulama Saudi Arabia, oh mereka mengatakan haram, 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 haram. Tapi bedanya kalau Syekh Yusuf Qardawi agak ringan sedikit. Kalau tak ada pilihan lain, kerjalah di situ. Tak ada pilihan lain. Pilihannya kalau tak kerja situ mati, anak tak sekolah, istri tak makan, diusir dari kontrakan. Kerjalah di situ. Tapi sementara itu carilah. Ibarat orang makan babi. Mati atau makan babi? Boleh makan babi, tapi jangan kenyang-kenyang. Makan babi secukupnya, agak secolek 2 colek makan. Sementara dapat pisang. Begitulah hukum daruratnya. Pak Ustaz, saya pernah mendengar tausiah di YouTube dengan tema akhir zaman. Salah satu isi tersebut mengatakan bahwa zaman kita ini sudah semakin dekat dengan munculnya Imam Mahdi. Salah satu tandanya yaitu salju sudah turun di daerah Arab, gedung-gedung tinggi di Arab, fitnah di Suriah sudah 5 tahun berkepanjangan, dan menyusutnya danau Tiberias 16 meter. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Betul, tak diragukan lagi. Kiamat sudah dekat. Maka yang belum nikah, nikahlah. Kalau ada ustaz berceramah tentang tanda-tanda hari kiamat, itu maknanya bukan kita sibuk membahas tanda-tanda itu. Maknanya supaya kita beramal soleh. Ini yang banyak sekarang orang salah paham. Ketika itu sibuk dia membahas di mana danau Tiberias, kenapa kurang begini, kenapa dari mana airnya. Bukan itu, sibuk membahas amal saya untuk kiamat ini apa. Anak-anak kita dididik bagaimana supaya mereka selamat akidahnya. Itu tujuannya. Ceramah ustaz itu bagus. Tidak ada satupun yang tidak menyalah dalil-dalilnya. Nanti bangunan-bangunan akan lebih tinggi dari Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais sekarang malah rendah. Bangunan super tinggi. Memang kiamat sudah dekat. Di masjid kami ada tempat pencuci kaki, tapi ukurannya tak cukup. Tapi jemaah selalu mencuci kaki di sana.
Apakah air yang sedikit itu masih suci sah dibawa untuk sholat? Yang tidak sah itu kalau air untuk wudhu. Tak sah berwudhu dengan air yang mustamal. Adapun membasuh kaki setelah berwudhu tidak merusak wudhu. Berwudhu dia dengan air yang kurang dari 2 kula, dan air itu mustamal, itu tak bisa. Air yang berwudhu mesti tahir mutahhir, suci mensucikan. Air mandi wajib mesti tahir mutahhir. Tapi kan sesudah dia mandi lalu dibasuhnya kaki dengan air mustamal, mestinya mengalir. Kalau tak mengalir, tapi saya tengok mengalir, dia kan jalan terus. Andai dia tidak mengalir, rusakkah wuduknya? Tidak. Wuduk itu hanya rusak kalau kena najis, air najis baru rusak. Kalau kena air mustamal maka tidak rusak wuduknya. Bagaimana kalau sholat di rumah orang non muslim? Boleh nggak Pak Ustaz? Apa di rumah orang muslim? Banyak rumah orang muslim. Bertamu di rumah orang non muslim, permisilah sama dia. Permisi, saya mau sholat. Saya mau sholat ke masjid. Masjid Nurul Islam dekat. Apa sholat di rumah dia? Ini dibentangkan pula sejarah situ. Allahu Akbar, patung Yesus depan. Allahu Akbar, tengok. Haleluya. Jadi masjid, yang sholat di rumah dia. Meluruskan saf kaki yang rapat atau bahu Pak Ustaz. Hadis riwayat Anas bin Malik, mangkibun bimangkibin, qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Rapat tidak disyaratkan mesti menempel, yang penting rapat, tak ada celah. Kalau sekali kita pepet kakinya dia diam, tapi kalau sekali kita pepet dia bergeser, jangan lagi dipepet lagi. Dia termasuk penggeli-geli dia. Itu saja. Saya termasuk yang tidak penggeli. Asal dipepetnya sekali saya diam. Tapi ada orang yang dipepet sekali. Apa hukum sholat di masjid memakai baju kaos yang ada gambar-gambar, kartun, manusia, hewan? Sah tak sah? Sah. Kalau cerita masalah sah tak sah? Sah. Yang jadi masalah itu kalau sebaiknya, yang sudah-sudah oke dah, akan datang jangan lagi pakai. Tulis, tuh. Coblos nomor 1. Rusaklah orang mereka. Sholat saya di masjid, saya mau ke Rokan Hulu, sholat di masjid Garuda Sakti. Tulis di belakang baju kaos, hidup memang susah, jangan bikin susah. Langsung ke masjid, pakai baju kaos, terlambat, sholat di tengah, Allahu Akbar, terus belakang. Emang masalah buat Allah. Merusak itu. Pakailah baju yang polos, baju putih. Andai pun berbunga-bunga, batik, tapi bagusnya polos, putih. Ada seorang pengurus masjid, rumahnya pas di sebelah masjid. Karena ada masalah dengan salah satu pengurus berkelahi, dia memilih sholat di masjid yang jauh, padahal rumahnya di sebelah masjid. Apa hukum orang yang memilih masjid yang jauh itu Pak Ustaz? Padahal masjid di sebelah rumahnya. Kisah nyata di masjid tempat saya Pak Ustaz. Mohon solusinya Pak Ustaz. Nanti kumpulkan dia, saya datang ke situ. Judulnya masalah memutus tali silaturahim. Cuman masalahnya kita ceramah dia tak datang pula. Masalah sholat ke masjid lain, di masjid ini sudah ada imam, ada makmum, itu tak masalah. Sholat bapak subuh di masjid agung karena ada pengajian, tapi di masjid ini sampai tak, jangan sampai ditinggalkan. Kalau sampai tak ada sholat di sini, sekampung ini ikut menanggung dosanya. Istahwadat alaihim syayatin, mereka diganggu oleh setan. Dapat diyakinkan, lalu sholat tak masalah. Tapi menghindari sholat karena menghindari orang, itu dapat dipastikan haram hukumnya. Kenapa? La yahillu li muslimin ayyajura awaku fauqa salasi layalin. Fauqa salasin, tidak boleh mendiamkan saudara 3 hari 3 malam berturut-turut. Jadi kalau sudah bermusuh berdiam-diaman 3 hari 3 malam, kapan startnya kemarin? Hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu sore miskollah. Ini kalau sampai tak sholat sama sekali. Kamu sholat di mana? Masjid sana. Kenapa tak sholat situ? Oh, muntah aku nengok muka dia. Oh, rusak hubungan, haram. Dari Aisyah dia berkata, apabila Rasulullah mandi junub, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya. Kemudian beliau berwuduk seperti wuduk salat. Kemudian beliau menyiram rambut sampai memasukkan jari ke pangkal rambut sampai rata. Setelah itu beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali, lalu berseluruh tubuh, kemudian membasuh kedua kakinya. Pertanyaan, apakah sah salat jika tidak ambil wuduk lagi setelah mandi? Sah. Orang yang mandi
Sebelum mandi itu dia berwudu, basuh tangan, tuangkan, basuh tangan, setelah bersih lalu dia ambil air, dia tuangkan, habis itu dia basahi dasar-dasar rambutnya, habis itu dia siramkan 3 kali sebelah kanan, habis itu dia mandi bersih, habis itu dia tidak berwudu lagi, sah. Kalau dia berwudu lagi, afdal. Orang yang setelah mandi wajib dia tidak berwudu lagi, sholatnya sah, karena mandi wajib lebih besar daripada wudu. Kecuali waktu mandi itu dia kentur, berarti tidak batal. Mandinya tak batal, wudunya batal. Habis itu dia wuduk lagi. Kalau dia was-was, dia wuduk lagi. Harta warisan tidak dibagi suami. Apa ada pengaruhnya bagi mayat yang dikubur? Istri meninggal. Istri meninggal, berapa jatah suami? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Harta istri 1 miliar. 1 miliar. Lalu kemudian suami berapa dapat jatah dari harta istri itu? 250 juta. Yang 750 dibagi kepada ahli waris. Datang si suami, diambilnya semua harta istri itu. Apakah ada efeknya kepada istri? Tak ada. Orang meninggal tak ada efek sama sekali. Lalu yang makan haram, si suami ini makan haram, 250 juta dipakainya nikah lagi, dibelikannya makanan, makan haram, buat haram, makan haram, buat haram, makan haram, buat haram. Maka sampaikan, bapak ibu yang punya arisan keluarga, buat arisan keluarga, judulnya pembagian harta warisan. Banyak orang tak paham sekarang. Kalau sudah istri meninggal, habis diambil suami, suami meninggal, habis diambil istri. Ini tak betul. Makan haram, tak ada guna ibadah. Dibawa pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, umrah. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sabaik, kata malaikat. La labbaik, kau tak dapat panggilan. Wala sa'daik, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dari uang haram. Sampai kemana didoakannya pula, ya Allah, berikanlah istriku kebaikan. Mana bisa? Dia makan haram. Bersihkan dulu harta-harta ini, bagi harta warisan. Ini punya istri saya hanya dapat 1/4, sisanya itu bagi kepada ahli waris. Walaupun anak kandung kita sendiri. Saya pernah dengar bahwasanya sejarah suluk diadakan untuk pelatihan zikir dan niat dan manfaatnya baik. Tapi saat ini saya lihat orang-orang yang suluk di kampung saya, ujung-ujungnya hanya 2, Pak Ustaz. Kalau enggak putus gajinya menjadi gila, dan yang putus gajinya menjadi dukun. Berkostum ustaz, dukun berkostum ustaz, ahli mengobati tapi pengobatan bercampur kesyirikan, hanya berbeda cara dengan dukun. Bagaimana itu Pak Ustaz? Mesti diperbaiki. Suluk yang asli dalam tarekat Naqsyabandiyah itu baik. Proses, saya tanya betul orang suluk itu, Tuan Kelipah, yo, apa isi suluk kau? Pakai pakaian putih, senantiasa berwudu, tidak memakan makanan berdarah, karena semasa itu dia takut libido seksualnya naik. 10 hari dia berzikir terus, wudhu tak putus. Macam mana melekatkan zikir dalam hati? Yang pertama kali masuk itu zikirnya 5.000 kali, 5.000 sehari. Jadi dia macam pelatihan saja, pelatihan. Tapi kemudian karena syekh mursyidnya tak mengaji, tak betul, akhirnya yang datang itu bukan malaikat, setan. Maka setelah itu kalau tak gila jadi dukun. Ini mesti diluruskan. Yang batil-batil begini, ada namanya kejahatan spiritual. Inilah kejahatan spiritual, mesti diluruskan. Yang salah itu bukan kajinya, yang salah orang-orang yang menekuni bidang itu, merusak, menyesatkan. Pak Ustaz, bagaimana sholat yang tidak khusyuk? Pas sholat terpikir kejadian-kejadian di luar, masalah-masalah. Bagaimana hukum sholatnya Pak Ustaz? Yang pertama, sebelum sholat itu, pertama wudhu. Di saat wudhu itu sudah mulai dijaga hati khusyuk. Istighfar, hadirkan hati. Nama itu rafal hadasil asghari istibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Aku berwudhu menggugurkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil air, masukkan ke mulut, keluarlah dosa-dosa dari mulut. Ambil air, masukkan ke hidung, keluarlah dosa hidung. Ambil air, usapkan ke wajah, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Ambil air, silamkan ke tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Ambil air, usapkan ke kepala, keluarlah dosa dari kepala. Ambil air, silamkan ke telinga, keluarlah dosa dari lubang telinga. Ambil air, silamkan ke kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Ada perenungan. Makanya dalam wudhu tak boleh ngobrol, tak boleh cerita. Jangan sampai cerita, cuma ada saya itulah kita kemana-kemana. Aku buta, nanti tengoklah. Harus dijaga khusyuk.
Habis itu azan menjawab. Azan jawab. Hayya 'alas shalah, menjawab azan. Asyhadu. Tak boleh ngomong. Lalu kemudian ditutup dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati habis itu masuk ke dalam masjid. Sementara dari tempat wudhu ke masjid tak boleh melakukan yang melalaikan hati. Hati dijaga, dikawal. Kawal. Nabi melarang tasbih, tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Merusak hati. Kalau tasbih merusak, apalagi yang lain-lain. Hindari kawan-kawan yang dekat yang terlalu akrab, karena kalau akrab bisa senggong. Apa kawan? Nah, lalu kemudian membaca qul a'udzu binas supaya jauh dari perlindungan. Yang ketiga, usahakan connect antara mulut dengan hati. Allahu akbar, Allahu akbar kabir. Saya tak menyuruh Bapak Ibu hafal arti, macam mana TK enggak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Jahat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Bukan itu mana? Merenungkan paham yang diucapkan itu connect antara mulut dengan hati. Yang kelima, paham. Rabbi shrah li, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra. Yang keenam, jaga. Dalam keadaan jaga. Sama macam orang nyetir, sama macam orang bawa motor. Dia tetap tahu apa yang terjadi di kiri, apa yang terjadi di kanan, tanpa hilang kesadaran, tapi dia tetap fokus pada jalannya. Sholat orang khusyuk itu bukan berarti dia hilang kesadaran. Aku tadi waktu sholat hilang rasa entah kemana, itu dibawa jin. Sahabat Nabi sholat tetap sadar, tak hilang kesadaran. Allahu Akbar. Mereka tengok Nabi sholat di depan buka sendal, mereka buka sendal. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa kalian buka sendal? Kami tengok kau buka sendal. Itu menunjukkan mereka sadar Nabi buka sendal. Seandainya mereka tak sadar, kenapa mereka tahu Nabi buka sendal? Kenapa engkau buka sendal ya Rasulullah? Tadi Jibril datang, katanya di sendalku ada najis, maka aku buka. Kalian kenapa buka? Tengok, ketika Nabi sakit, Nabi terbaring di rumah, Abu Bakar jadi imam. Allahu Akbar. Ketika sedang sholat, Nabi keluar dari kamar. Sahabat semua mukul tangan, mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Mereka mukul tangan, mau ngasih tahu Abu Bakar Nabi datang. Mau ngomong Abu Bakar Nabi datang, takut batal. Mereka pukul tangan. Mereka sadar Nabi datang. Seandainya mereka tak sadar, terbang tak ke alam mana. Kenapa mereka sadar Nabi datang? Jadi kalau ada orang mengatakan, aku tadi sholat sampai tak sadar apa-apa, dua kemungkinan. Kalau tak bohong, dilarikan hantu, takutan. Katanya baca Yasin itu tak sampai ke arwah orang tua kita yang sampai doa, Pertanyaan saya, bagaimana kalau saya baca Yasin atau bacaan Al-Quran yang lain setelah saya membaca doa? Apakah sampai bacaan Quran untuk orang meninggal dunia? Kalau ada orang meninggal, maka bacakanlah kubur. Setelah kubur, la tahbisu, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Setelah kalian kuburkan, bacakan Al-Fatihah pada bagian kepala. Pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hadis riwayat At-Tabrani. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisun hasan. Hadisnya hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Boleh jadi dalil. Inilah yang dijadikan dalil bacaan Quran sampai untuk orang mati. Dalil kedua, ketika Nabi menancapkan pelepah korma bertasbih. Kata Imam An-Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan orang beriman. Itu dalilnya qiyas. Yang satu tadi hadis, ilmu qiyas. Amal sahabat. Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati tolong bacakan surat Al-Baqarah, pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah di atas kuburku. Itu menunjukkan sampai bacaan orang. Maka berdasarkan ini menurut mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Quran, kalau mereka hatamkan sekhatam Al-Quran, bagus. Kalau tak sanggup khatam Quran, itulah dia pilih-pilih. Dia pilih qalbul Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Kalau tak sanggupnya qalbul Quran, Ummul Quran, Al-Fatihah. Tak sanggup juga Al-Fatihah, Inna Lillah. Apa saja syarat untuk menjadi imam sholat? 14. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau berkumpul semua orang Pekanbaru ini, siapa yang paling layak jadi imam? Al-Wali, Dr. Firdaus STMT. Lalu kalau dia tak sanggup, siapa? Diangkat imam ratib. Itulah imam ratib yang diangkat imam paripurna, 13 orang, 12 kecamatan tambah 1 Masjid Ar-Rahman. Kalau tak ada imam paripurna, siapa? Yang paling afqah, yang paling paham Quran. Siapa paling paham? Dr. Mustafa Umar. Nah, dia maju. Di bawah itu siapa? Yang paling banyak hafalan. Yang satu 30 juz, yang satu juz 30. Baik juz.
hafalannya sama, pahamnya sama. Siapa lagi? Yang paling baik akhlaknya. Sama-sama hafal Quran, sama-sama alim. Yang satu menunduk warak, yang satu gatal. Yang warak itu jadi imam. Sampai kepada yang paling bagus bajunya, sampai kepada yang ke-14. Kalau sama-sama yang sudah menikah. Menikah itu nomor 14. Nanti bulan Ramadan banyak imam-imam dari pondok pesantren, anak-anak sekolah hafal Quran 30 juz, 20 juz, 10 juz, dipermasalahkan masyarakat. Siapa imam awak? Itu dari pesantren. Lah nikahnya. Tak, nikah itu nomor 14. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia memang belum nikah tapi hafal 30 juz. Ikut lompat kali nikah tak dapat sikit. Mohon maaf yang udah nikah tak dapat. Bagaimana seandainya yang maju menjadi imam orang yang kita tahu bacaannya tak bagus, padahal ada orang yang lebih bagus bacaannya? Duduk musyawarahkan baik-baik. Kita sudah ngaji malam ini, jangan syatam, jangan riba, jangan namimah, jangan caci maki. Pertanyaan ini bagus. Duduk bersama, ini masjid ini mau kita bawa kemana? Sedangkan laki-laki perempuan menjalin hubungan haram aja nanya begitu, mau dibawa kemana hubungan kita? Ini masjid kita ini mau dibawa kemana? Duduklah musyawarah bersama. Kita pilihlah imam yang bagus. Masjid Paripurna bisa lah, mereka kan APBD. Itu masjid air dingin, dulu tak ada APBD, murni swadaya masyarakat. Mereka angkat imam satu dari Lombok, hafal Quran 30 juz, patungan masyarakat. Bisa, yang penting kemauan. Cari mahasiswa, cari hafiz Quran, alumni UIN, bisa. Apakah sah solat kita apabila bacaan imam tidak betul? Tengok dulu bacaannya. Kalau bacaannya merubah makna, rusak al-Fatihah, batal al-Fatihah, batal ayat, batal solat. Karena Fatihah rukun solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Jadi orang Jepang menyembah matahari. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai dot. Alhamdulillah, segala yang masam-masam bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamdu artinya masam. Maka betulkan baca. Apa pendapat Pak Ustadz tentang angkusaniyah? Angkusaniyah orang soleh, ulama. Yang jadi masalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti, lalu kemudian dijadikannya sebagai pengusir setan. Kalau diletakkan gambar ini setan takut, kata dia. Oleh sebab itu maka itu yang terjadi pada ulama-ulama zaman dulu. Bisa jadi Abdul Somad 100 tahun ke depan dipasang orang fotonya di setiap rumah makan. Nampak foto Abdul Somad. Siapa? Angku Somad. Bisa jadi. Apakah Abdul Somad salah? Tidak. Orang setelah Abdul Somad itu yang mesti diluruskan. Apakah betul beliau pernah berkhutbah Jumat di 4 tempat sekaligus? Padahal Nabi saja tak pernah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nabi tak pernah khutbah 2 tempat. Tapi bahwa Umar bin Khattab pernah berada di 2 tempat, ya. Tapi hanya sekali, tak bisa diulang-ulang. Tak ada siaran ulangan. Gimana ceritanya? Umar bin Khattab khutbah di Madinah. Umar bin Khattab khutbah di Madinah. Lalu kemudian dia mengirim pasukan ke negeri namanya Nahawan. Nahawan perbatasan Irak dengan Persia. Nama panglima perangnya Sariyah. Lalu terdengar mereka suara, "Ya Sariyah Tajabal, ya Sariyah Tajabal." Hai Sariyah, bersembunyi kalian di balik bukit. Terkejut mereka semua. Dan sahabat yang di Madinah pun heran, karena waktu sedang khutbah dia bilang, "Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal." Wahai Sariyah, bersembunyi ke balik bukit. Ucapan Umar bin Khattab yang ada di Madinah sampai ke Nahawan, tapi tak bisa diulang, sekali saja. Jadi kalau ada orang bisa ceramahnya diulang, nanti kalian kalau mau khutbah datang ke 4 masjid, itu sihir. Yang satu itu yang asli, yang 3 itu jin. Anda tahu Ustaz Abdul Somad nanti pasti SMS, "Ustaz khutbah di mana hari ini?" Nurul Islam, Masjid Agung An-Nur, Al-Falah, Akramun Nas. Yang asli cuma 1, yang 3 itu jin Abdul Somad. Apa beda jin Somad dengan Ustaz Abdul Somad? Pas tanya jawab. Kalau dia bisa menjawab, itu Abdul Somad yang asli. Kalau tak bisa, itu jinnya. Tapi jin pun kadang bisa juga menjawab. Dia hafalnya jawab. Dia hafalannya kuat. Hati-hati berkawan sama jin. Saya pernah membaca suatu, kalau tak salah, Durratun Nasihin. Durratu pakai dal, Durratu artinya permata, Nasihin permata orang yang memberi nasihat. Pakai dal, Durratu. Kalau pakai dot, Durratu artinya kentut. Apabila seorang ulama yang hidup di suatu kampung, semua penduduk kampung senang kepadanya,
dikatakan inilah ulama ulama jahat, tapi sebaiknya sebagian orang ada yang membencinya, itulah ulama yang sebenarnya baik. Apa maksudnya Pak Ustaz? Orang yang menyampaikan kebaikan, maka tak semua orang senang. Itu yang saya sebutkan tadi. Orang pezina, dia cerita zina, orang marah. Orang yang menyampaikan kebaikan tidak akan lepas dari tiga. Yang pertama, kebencian musuh. Yang kedua, hasad kawan. Yang ketiga, setan. Siapa saja ustaz yang berjalan di atas jalan Allah, dia tidak akan pernah sepi dari tiga. Yang pertama, benci musuh. Yang kedua, kawan, sesama kawan hasad. Yang ketiga, setan benci. Kalau kamu dapati semua orang senang sama dia, tak satu pun benci, setan. Kenapa? Karena dia mau berturutkan. Datang orang bertanya, Pak, khamar boleh? Boleh, kalau untuk pergaulan nggak apa-apa, coba aja sikit-sikit. Setan, dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Apa sikap kita terhadap orang-orang yang berkonspirasi untuk menghancurkan hidup kita dengan melontar propaganda dan fitnah? Laporkan ke Polda. Pasar penodaan nama baik, hukum lain, akhlak baik. Banyak ustaz mengatakan, maafkan aja lah, maafkan, itu salah. Kasih dia pelajaran, laporkan dia ke Polda, pencemaran nama baik. Setelah dia dipanggil Polda, lalu kemudian dia mengaku bersalah, baru dimaafkan. Di situ letak maafnya. Maafnya setelah laporan, bukan sebelum laporan. Ini banyak orang tak paham. Kau dicemarkan nama baik. Saya ditanya orang, Pak Ustaz, ya, kalau ada orang mengganggu Pak Ustaz gimana? 3 level. Kalau dia ganggu saya pakai SMS, pakai nomor palsu, saya cuek. Saya tak ada waktu untuk cari ini nomor siapa, telepon balik, tak ada pulsa, habis pulsa saya untuk itu. Kalau diganggunya saya jelas orangnya, saya lapor dia ke Polda. Pasal pencemaran nama baik. Kalau dihadangnya saya berdua-dua, tak ada orang dihadangnya. Aku mau kau bunuh Muhammad Abdul Somad. Kan ada kunci roda ada situ. Itulah gunanya diletakkan di bawah. Kalau tak kepala dia pecah, kepala kita pecah. Jazakallah, barakallahu iyyakum ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk yang sakit supaya disembuhkan, untuk yang rezekinya sulit supaya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita, hajat yang baik-baik mudah dikabulkan Allah. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bi qiraatil Fatihah. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan bacaan keutamaan surat Al-Fatihah. Antu yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafarta, segala kesulitan kami, segala dosa kami ampunilah ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit sampaikan, sehatkan, berikan mereka kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, saudara kami yang meninggal dunia curahkan segala kebaikan, rahmat, maghfirah, ampunanmu kepada mereka ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang ingin menikah berikanlah dia jodoh yang baik, yang soleh dan solihah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, berikan kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia dan akhirat baik hajat itu bagi kami, engkau ridhoi hajat itu. Fayassir lana umurana, maka mudahkanlah segala hajat kami itu ya Allah. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, kalau kau berkehendak maka segala yang sulit menjadi mudah. Fasahil lana umurana, maka mudahkan segala urusan kami. Fasahil arzaqana, mudahkanlah segala rezeki kami. Fasahil lana fi kulli umurina, mudahkan segala urusan kami. Umur dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Walidaina, dosa kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, dosa guru-guru kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan ucapan terakhir kami ketika ajal kami tiba qaula la ilaha illallah
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarakan fihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.